ini didukung oleh acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi Bancak Bicara di rumah. Ini sedangnya setiap pagi dan edisi hari ini Jumat 12 Juli 2024. Tentunya apa kabar Bancak Bicara di rumah? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Walaupun ini sudah di pertengahan lagi bulan Juli. Bener, memang terasa. kita jingo tidak terasa ini jalan demi hari-hari kayak itu ya. Tapi kita tetap harus semangat. Dan juga pagi hari ini kita di Halo Palembang. Cak biasa menghadirkan informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun. Dan tentunya dengan aku Cek Susan. Jumat barokah, mudah-mudahan berkah. Setiap apa yang dilakukan hari ini mendapatkan hasil yang baik ya. Yang nak sedekah banyak hari ini. Boleh. Yang nak ngelaku kegaweannya uji kabar kalau hari Jumat ini yolah waktunya padat ya, waktunya singkat, cepat-cepatlah dari pagi harus digawe ke. Mudah-mudahan di Jumat ini dapat rezeki yang mendadak buat kita galau-galau. Amin. Pemirsa. Nah kalau ngomongin rezeki yang mendadak Bener. ini bisa juga Jumat berkah melalui Cek Susan. Oh iya benar-benar banyak yang bisa kita lakukan untuk hal-hal baik ya, hal-hal yang positif. Ya. Nah ngomong ke hal-hal yang positif, hari ini kita datang ke uang yang benar-benar kreatif, ini melakukan hal yang positif, bisa jadi ini bisa menghasilkan cuan juga. Betul. Karena memang kita juga zaman sekarang kan banyak sampah-sampah yang memang tidak dialokasikan dengan benar ya, akhirnya menumpuk dan bikin banjir, bikin sarang nyamuk dan lain sebagainya. Nah ini ada orang yang luar biasa, ini kita hadirkan ada Pak Ahmad Fauzi, pengrajin seni motorcycle cans ya. Nah, apa kabar kakak be kali caknya Kak Ahmad Fauzi ini sesuai dengan tema kita hari ini, daur ulang kreatif transformasi kaleng bekas menjadi karya seni bernilai tinggi. Nah, apa kabar Kak Fauzi? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Nah ini sesuai temanya Kak, daur ulang lagi tuh kaleng-kaleng bekas. Iya. Jadi kakak ini bisa dikatakan pengumpul kaleng-kaleng khusus, kaleng-kaleng bekas. Khusus kaleng bekas iya juga. Kalau untuk kayak apa sampah-sampah korek, sampah-sampah kabel bisa juga. Oke. Sudah berapa lama? Boleh diceritakan dulu Kak. Terus ngapo sih minat jadinya jadi ngumpul ke barang-barang ini? Awalnya tuh dari SD sudah mulai otak-atik barang bekas juga. Sudah tuh otak-atik barang bekas, kemudian saya otak-atik ini barang-barang lain. lain juga. Saya awalnya itu robot cuman Mbak. Oh robot. Iseng-iseng juga kan robot awalnya itu. Kemudian mulai berpikir lagi, bosen kan. Jadi saya coba untuk membuat Vespa dulu tuh. Vespa cuman untuk bahannya awalnya itu dari penyangga obat nyamuk Mbak. Penyangga obat nyamuk itu. Silet itu ya? Nah yang iya. Oke. Jadi dibuat jadi ini miniatur Vespa. Itu yang awal pertama sekali aku buat. Oke. Dari umur berapa atau dari sejak sekolah kah? Itu awal untuk buat Vespa yang itu 2014. Oh 2014. 2014. Baik. Nah kalau Kak Fauzi, kalau kita bicara tentang ini kan mungkin tidak akate sekolahnya ya, aku udah akate belajarnya gitu kan. Nah, kalau Kak Fauzi Dewe ini mulai tertarik atau kayak oh ini caknya bisa jadi sesuatu, ini karena apa sih motivasinya sih? Motivasinya itu sebenarnya dari banyaknya sampah sih Kak. Banyaknya sampah, apalagi pas Lebaran nih berserakan sampah-sampah, apalagi untuk kaleng kan kadang ketendang bae. Benar. Jadi aku berinisiatif untuk mengumpulkannya, kemudian apa namanya tuh ada sampah-sampah lainnya juga aku kumpulkan.
Jadi apa? Jadi sebuah barang yang iya. ini ya. Tapi ngapa saat itu tidak berpikir untuk dijual belah, cak itu? Kan dapat cuan juga. Nah, ngapa malah mikirnya, aku buat jadi kreativitas beh, cak itu? Ini nih keterusan kayak gitu Mbak, aku terobsesi kayak itu. Nah, memang hobi jadi, tadi ya. Jadi imajinasi tadi tuh, jadi tidak baca di apa? Dijelaskan, dilawan kayak itu kan. Iya. Jadi memang muncul seperti itu saja. Iya, apa mengalir baik kayak itu Mbak. Nah, ini kan pasti apa ya, tidak sia-sia lah, ya untuk hasilnya, untuk apa. Nah, kalau pertama kali merasakan dapat apa dari pembuatan ini Dewek? Yang didapat itu ya apa? Kayak semacam kepuasan tersendiri ada. Sudah tuh apa? Ada orang yang kayak apa ya, kayak kok bisa katanya kayak ini kau buat katanya. Iya. Kebanggaan tersendiri ya. Ada kebanggaan tersendiri kayak itu Kak. Baik. Kalau Kak Fauzi ini belajarnya mungkin dari mana untuk bikin satu karya? Atau di imajinasi atau ada YouTube Kak? Atau ada something seni yang bisa Kalau untuk awal-awal waktu pertama dulu itu asal nempel aku dulu. Jadi seiring waktu itu jadi mulai tahu cara-caranya dengan sket. Aku sket dulu. Oke. Ini ya di sket. Iya, aku sket dulu untuk sikok motor. Itu memang dari sosial media juga sih. Ya, dari searching juga untuk pembuatan sket. Ini Ya, ya. sket-sket itu. Wow. Oh, jadi awalnya Kak Fauzi ini nge-skate di satu buah kertas dulu gitu. Iya, kertas. Iya, benar. Lalu nanti itu dipotong-potong atau seperti apa? Untuk ini kalengnya Kak ya? Iya. Iya, dipotong-potong. Oke. Jadi waktu pertama kali otodidak, belum lihat dulu YouTube itu? Belum, kan dari SD kan kayak itu kan. Oh, dari SD? Berarti SD itu kan seneng yang seneng otak-atik awal tadi robot pertamanya kan. Kalau robot kemarin dari apa bahannya? Kebanyakan sampah elektronik aku. Oh, oke. Nah, ini kalau kita juga cek Susan dan juga Mas Syed di rumah, di video salah satu ini karyanya Kak Fauzi ya? Iya, benar Kak. Oh, itu semua dari kaleng ya? Iya. Oh, hebat juga ya, bisa dibikin jadi satu motor gitu. Ini- Berarti itu dicat lagi. Warnanya kan kaleng kan pasti kan kita banyak warna-warna ya minum-minuman Itu kan. warna asli cuman untuk akhirnya dikasih apa? Tahap akhirnya dikasih apa clear. Finishingnya. Pakai kasih clear pilok biasa. Pilok clear. Oh, pilok. Kalau clear Cak ini kan lama. Cak Susan kan awam ya. Yo, makanya bertanya clear yang itu kan. Iya. Nah, ini salah satu merek minuman juga ya yang dipakai ya. Oh, jadi semua sampah kaleng itu bisa diolah Kak Iya, Fauzi bisa. atau gimana? Bisa. Alhamdulillah bisa kalau Kak. Oke. Oh, ini tahapan-tahapannya nih. Iya Kak. Oh, baru tinggal di. Oh, ini pembuatan jembatan Ampera juga sempat. Iya, ada juga. Oke. Mulai untuk nyoba bahan bekas lain kan untuk Oke. Nah, ini kita sedikit ngomongin penghasilan ya. Iya. Iya, Kak. Nah, penghasilan yang pertama kali nih, lajunya kan pasti selain Biar laju hobi, semangat ya. iya laju semangat, keterusan tadi ya, Iya. pasti kan ada merasakan selain kepuasan tersendiri, tapi merasakan juga hasilnya dari pembuatan ini. Iya, benar. Nah, pertama kali itu apa yang didapat selain kepuasan, cuannya itu? Untuk pembeli pertama atau kayak Iya. Boleh, pembeli pertama. yang pembeli bikin pertama. aku ini lagi tadi kan. Iya, inspirasi lah ya, Inspirasi nambah itu semangat lagi. Waktu pertama kali pameran itu 2017 kalau tidak salah itu orang Kalimantan itu yang beli. Oh, Wow, berarti diposting di sosial media kalau sampai orang Kalimantan itu? Enggak, aku Pameran, Bu. Pameran, Oh, pameran. Oke. Jadi itu tuh belum ada persiapan sama sekali, apalagi packingnya belum ada. Jadi nekat aja kelabakan jual lah, gitu iya. ya. Apa terserah nak laku apa tidak, maju dulu kan. Ternyata ada yang beli waktu itu dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Masih ingat nggak harganya berapa Kak? Harganya 100.000 kalau tidak salah itu. Karena 100.000 belum motor. Iya, belum menentukan untuk harga tadi kan. Karena yang penting untuk siap dulu Kemarin pamerannya di mana? di area Duta.
Oh, di hotel ya, di salah satu hotel. Nah, itu judul pamerannya apa sehingga bisa masuk ke acara itu waktu itu? Acara Rakornas kalau nggak salah itu Rakornas tentang ini UKM. Oh, UMKM oke. ya. UMKM. Berarti seluruhnya itu memang temanya seperti ini, kreativitas dari kaleng Iya, bekas. dari kaleng bekas, ada juga dari souvenir kan, dari apa orang-orang kerajinan kan. Oh, berarti secara tidak langsung Kak Fauzi ini sudah gabung di organisasi ataupun komunitas pengumpul barang bekas. Ada nggak kalau di Ada, Palembang? udah ikut di komunitas bank sampah. Oh, itu namanya komunitas bank sampah. Oh, jadi di situ perkumpulan orang-orang yang mempunyai kreativitas untuk mendaur ulang lagi sampah-sampah menjadi kerajinan seperti ini. Oke, luar Baik, biasa. kalau kita tanya ini tekniknya Kak Fauzi dari mulai mungkin dari sebuah kaleng kita anggap ya, Iya. mungkin botol ini gitu. Iya. Nah itu tekniknya seperti apa biar bisa dia jadi satu buah karya seni Motor, seperti ini? Kalau kalengnya itu kita potong dulu bawahnya ya. Ini coba tadi bawa ya kalengnya Iya, langsung ya, buat tempel untuk di muka Oh iya, iya. midun. Mungkin segmen 2 kita hadir. Oh iya, iya. Di muka midun sih. Oh, iya, iya, iya. Coba boleh diangkat enggak apa-apa itu. Boleh. Nah. Kalau untuk tahap awalnya itu kaleng itu dipotong dulu kan, Dibelah dua. dibelah dua dulu bawah sama pucuk. Iya. Itu kita potong Tengahnya bagian buang. pinggirnya. Iya, potong jadi lembaran ya kan. Oh. Nah, lah jadi lembaran itu kita buat ini digunting sekitar 1 cm, memanjang dia. Sehingga mudah dibentuk ya. Kalau teknik aku nih make teknik linting, dilinting. Oh, cak rokok. Iya. Oh, dilenting bulat kayak gitu ya. Iya. Ini Oke. kelingking. Untuk apa frame-nya ini? Untuk frame apa untuk rangkanya? Oh, jadi dia dilinting satu persatu. Dilinting dulu. Kemudian apa namanya baru beralih ke tangki. Oh, tangkinya. Nah, sesuai dengan ini apa sketsa yang kita buat awal tadi kan. Nah, kemudian baru beralih ke mesin. Oh, ini nih di layar ada nih. Nah, itu satu persatu ya? Iya, kayak itu Kak kurang lebih. Oh, di slice Iya, satu-satu iya. gitu ya. Jadi dimudahkan ya. Tapi itu untuk bagian mesin. Nah, Ada alatnya khusus dah itu Kak Fauzi untuk motong, untuk apa? Kalau kita lihat cuma pakai penggaris loh. Iya. penggaris sama cutter itu juga baru tahu tekniknya Kak untuk cepet sama rapinya Kak. Oh, selama ini pakai apa tuh Kak Fauzi? Gunting dikit-dikit jadi kurang rapi dia. Oh, berarti karter Karter itu itulah. yang lebih bagus lagi. Oh, itu ya. tuh prosesnya ya, di slice satu-satu. Iya. Lalu nanti dikumpulin ya. Ini yang untuk bagian apa tadi? Mesin Kak. Oh, mesin ya. Mesin bagian ini. Keren. Oke. Wow. Itu pernah luko gak sih Kak Fauzi? Karena Kalau kita tahu luko kaleng itu pernah. kan tajam kan Iya. ya. Pernah. Cuman lama-kelamaan yo Dilukoi dewek jadi tangannya. kapalan dewek Kak. Iya, kapalan dewek. Kapalan dewek ya jadi istilahnya ya. Biasanya Oke. Kak untuk buat satu motor ini prosesnya berapa lama? Sekitar 3 hari. Oh, 3 hari? 3 hari. Karena ada aktivitas lain juga. Iya. Iya, udah ada ngago ini terus Iya. ya. Iya. Kalau cak dikejut ke 2 hari apa Oh, masih bisa 2 hari ya. Sehari lah ya. Sehari Kalau lah. memang fokus ada orderan ya. Oh, oke. iya. Kalau ban ini dari ban ya? Iya dari ban, dari karet bukan. Ya, maksudnya dari kaleng juga kah ada bukan, ininya? Kan ini dari apa? Mainan ya? Busa hati itu. Busa hati untuk uang buat kostum itu. Busa hati. Busa hati. Oh. Oh, besar hati namanya ya. Oh, saya pikir ini ban mainan itu loh, yang ada di mobil-mobil itu diambil taruh sini gitu. Iya bukan ya ternyata. Oh berarti ban ini buat Buat juga ya. Ya buat juga. Oh dibuat galo midun. Detail loh, ada apa namanya ini spakbor ya? Iya Spakbor kan ini spakbur, namanya. bubur ya. Iya, iya. Nah, Nah. ini kita lihat satu karya yang sudah jadi. Ini dari kaleng bekas juga minuman Iya, ya. minuman, Nah, ya. pemirsa di rumah mungkin ini kalau dari kamera nggak terlalu lihat detailnya ya, tapi kalau Iya. yang lihat langsung tuh sampai ada mesin-mesinnya. Kalau mesin-mesin ini dari mana? Kak Fauzi? Dari Dari sampah tadi. elektronik. Dari tadi, ya. Sampah elektronik ada campuran korek-korek bekas. Oke. Ini sempat di ini juga udah dipilok tadi ya, dipilok clear tadi ya.
Iya, Cik. Warnanya biar dia warnanya silver, ya. Silver. Iya, ini zoom nian bukan ke semuanya ke jerawat. Oke. Oh, ini Oh, yang mana Harley? Ini Harley. ya? Yang Harley itu yang mana? Iya, yang itu. Yang ini ya? Iya. Ya, itu Oh. chopper. Nah, balat ini aku lihat luko. Nah, ini yang versi Harley ya. Nah, Chopper. kalau joknya ini dari mana? Sama dari Dari tadi. Busati juga. Busati juga. Oh, knalpotnya ini dari kaleng, Kaleng, pemirsa. Kalau yang ini berarti ini kolaborasi dari kaleng bekas Iya. sama Sampah elektronik sampah tadi. elektronik. Iya. Kalau sampah masyarakat biasanya nggak ada, Nggak ya. ada, nggak bisa didaur ulang. Nah, pemirsa ini ada apa namanya ini? Gear ya. Gear ya, rantai itu. Jadi memang untuk sedetail rantai. itu loh pemirsa, ada standarnya, ada mesinnya yang dililit gitu ya. Jangan-jangan ini baca hidup juga Kak Fauzi? Tidak ya. Lucu ya. Nah, jadi memang pemirsa ini kadang mungkin memandang sebelah mata, ini Iya. dapatnya apa sih kayak gini ya. Nah, kita tanyakan langsung dengan pakarnya. Kira-kira ya. Ini setiap harga motor ini Beda-beda ya? Beda-beda. harganya. Beda-beda, Boleh iya. di-spill dikit berapa harganya, cek saya nak borong. Oh, nak borong. Nah, ini gayang. Oh, ada standarnya Ada standar. Midun. Tadi kan sudah Wow, diomongin. Sudah loh mantap diomongin. ya. Berapa Kak harganya Kak kalau range-nya Range-nya rata-rata? dari 250 sampai 1,5. Oh, yang mana 1,5 Kak? Kebetulan tidak dibawa. Oh, mungkin ukurannya lebih besar. Itu ekskavator. Oh, Mobil ekskavator ya? yang untuk Iya. ngancur-ngancuri itu. Oh, besar itu ukurannya. Lumayan besar juga segini ya. Boleh lah itu kaki dijingak ke ya. Oke. Iya. Selain motor sama itu mobil ada enggak buat Kak? Mobil ada Selain buat juga. ekskavator. Oh, Ya, oke. mobil buat juga. Nah, kalau Vespa berapa harganya kira-kira? Vespa ini kalau untuk Vespa ini sama akrilik udah beda lagi. Oke, Oh, kalau yang Vespanya- kemasannya akrilik beda Kemasan, lagi ya. iya. Oke, kalau Vespanya bae? Ini Rata-rata? rata-rata sekitar 200.000. Oh, 200.000 Iya. Vespanya. Oke, sama minyak enggak itu bensinnya? Tidak. Oh, Dijual iya. terpisah dia. Oh, dijual eceran. terpisah Iya, ya. iya, iya. Kaca spionnya. Betul. Mas, kalau yang paling susah ini Kak Fauzi dari proses Iya. pembuatan ini yang mana sih? Yang paling susah itu di mesin. Oh, di mesinnya. Oh, Bagian malah paling dia di mesinnya ya. malah. Mesin iya. juga. Kenapa susahnya Kak Fauzi? Mirip Itu- kenyunian itu apa? Bisa juga sama nyatu sedikit demi sedikit itu kan. Itu kan satu lembar kalengnya dibuat tebel ya. Ya. Oh, Dibuat hampir sama kayak yang ini yang apa? Ya, Mbak, memang punya kamu nih, jangan Iya. takut. Yang ini kan dari satu lembar kaleng jadi ditebalkan kayak ini kan. Oh, Ini dari butuh kaleng juga kesabaran ya? juga, ya. Oke. Ya, pemirsa, kita bakal banyak lagi ini mencari tahu inspirasi yang tidak semua pemuda peduli di Benar. zaman sekarang ya. Kita jengok juga ini salah satu bentuk kreativitas dan karya seni yang bisa harusnya harganya mahal juga ya. Benar. Kita bakal balik lagi dari Melego Ciko ini, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya, pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masih dengan Kak Ahmad Fauzi, ini pengumpul kaleng-kaleng bekas yang dijadi kekerajinan yang luar biasa, yang pastinya mendapatkan cuan ya. Kak Fauzi, Iya. kita lanjut lagi. Nah, pemirsa, kita nak kasih lihat pemirsa nih, mana Iya. proses pembuatannya. Nah, untuk pembuatan motor ini dewek Kak ya. Iya, Nah, apa baik Kak yang dipersiapkan tamu-tamu? Terus juga Cak mana sih Kak cara ngukur lingkar roda ban itu dewek, karena kan biar pas ya. Iya. Sesuai dengan, karena kalau kerajinan Cak ini kan uang yang ngerti itu udah harus detail. Kalau Cak kami ini biasa yang penting bagus, warnanya bagus, beli ya. Ya, Nah, oke. ini kita sket dulu ya Kak. Ya, untuk tahap pertamanya pastinya di sket dulu, Mbak. Boleh ditunjukin ke kamera Kak sketnya? Nah, itu dia. Ini pemirsa. yang bolong-bolong ini karena lah dipakai untuk jadi malnya. Yang bolong-bolong ini untuk jadi malnya. Kalau tahap pertamanya tuh yang pastinya kerangkanya dulu. Kerangkanya dulu. Kemudian kita
Berlarinya ke ininya. Lari di jalan BK agak capek. Iya. Iya. Mantep ya. Iya. Ke apa namanya, sok depan. Oke. Sok depannya yang terakhir pastinya ban. Nah, kalau untuk ban ini ada tambahan untuk apa namanya, bahannya itu saya pakai kabel antena. Nah, itu ada tambahan apa, barang baru kayak itu, bukan dari bekas. Oke, itu tahapan yang pertama. Jadi skate dulu, gambar. Iya. Jadi memang harus punya kreatif juga untuk gambar ya. Iya, benar. Iya. Terus lanjut Kak. Kalau untuk ban yang seperti ini tuh apa, ban yang kalau untuk yang apa, tidak terlalu makan waktu kayak itu. Kalau buat yang cak ini. Buat yang cak ini tidak terlalu makan waktu. Kalau cak yang jari-jari ini kan, yang cak jari-jari ini kan, nah ini lumayan waktu lama juga untuk jari-jari cak ini Kak. Iya. Nah, kalau untuk jari-jari itu dewek dari Itu tadi ya, kabel antena tadi. Iya. Ini juga. Yang tadi katanya ada kaleng ditebel-tebel ke terus apa namanya? Disusun ya. Disusun Ya, ini mesinnya itu Mbak. Oke. Mesin-mesinnya ini apa, baru tahun-tahun inilah aku coba untuk pakai ini apa, mesin kayak ini dibuat. Apa sebelumnya tuh pakai tutup pucuknya, tutup pucuk kaleng yang kayak ini. Ini lebih simpel juga, lebih cepat selesainya. Iya. Kalau untuk yang pakai tutup pucuk ini kan kaleng. Nah, kalau kaleng-kalengnya dewe Kak ada ini beda-beda dak? Misalnya harus pakai kalengnya yang kaleng ini yang lebih bagus, lebih mudah buatnya. Ada dak pilihan-pilihan kalengnya cak itu? Tidak katik kalau untuk sama baik. Sudah tuh apa, kalau untuk ininya tiap-tiap motor itu beda-beda apa ngabisi kalengnya. Beda. Ada yang 6 sampai 10 kaleng, ada yang sampai 15 kaleng. Iya. Untuk siko kaleng. Terus kalau kita jingok kan ini bervariasi kaleng-kalengnya ya. Iya. Tapi kalau untuk yang paling sering digunain Kak Fauzi, kaleng-kalengnya tuh sama ya? Atau ada khusus spesialis khususnya? Kalau untuk yang mudah dalam penggulungannya tuh kaleng-kaleng kayak yang ini apa? Oh yang tipis. yang tipis ya. Oh, kaleng minuman yang biasa soda drink soft drink. Kalau yang kayak Vespa? yang minuman panas dalam atau itu kan lebih agak tebal ya. Biasanya itu untuk di Vespa. Itu ya untuk ke Vespa karena dia lebih sulit untuk digulung kayak itu. Ya. Lebih keras dia. Oke. Terus Kak Fauzi, kita penasaran ini alat-alat yang digunakan apakah sesimpel itu atau memang justru ribet sih untuk bikin satu ini? Boleh dijelaskan satu-satu mungkin barang yang dibawa? Mungkin alat yang pertama itu ada tang, ada bor mini. Bor itu ada yang mini juga ya? Bor mini sama apa? Gunting kabel, sama pinset. Cangkul enggak katik cangkul enggak? Tidak, kan dia ini dari sawah. Iya, benar-benar. Oh, jadi cuma 4 alat ini aja ya yang digunakan ya? Iya, ada. Ini modal utamanya. Kalau enggak ini enggak bisa dia berbentuk-bentuk lain. Kak, dari seluruh karya yang Kakak buat ini, yang mana yang menurut Kakak benar-benar berkesan? Terus yang ngapo? Yang caknya tuh, ini aku nih luar biasa hasil aku yang ini. Sebenarnya kalau yang paling berkesan itu eskavator itu. Kebetulan aku tidak bawa hari ini karena besar tadi kan. Takut. Besar pula harganya tuh kan. Iya. Oh, berkesannya memang karena mahal mau dijual. Iya. Kenapa Kak milih eskavator itu? Itu hampir 1 tahun aku gawe kayaknya. Oh, 1 tahun. Ada fotonya Kak? Nggak katik ya? Di HP ada? Di HP ada. Boleh kaget dikasih ke kru kita biar kasih lihat. Iya dong, ini karya yang mahal karena setahun bikinnya loh. Benar, setahun. Karena dia menghabiskan hampir 50 kaleng. Wow, 50 kaleng. 50 kaleng. Nah, kalau kayak motor ini berapa kaleng, Kak? Motor ini dewek misalnya. Motor ini ya 10 kaleng. Ini 10 kaleng. Kalau yang kayak ini 15 kaleng. Banyak. Kami pikir cuma sekaleng.
Ini 10 kaleng. Karena ada layer-layernya tiap ini kan ada layer-layernya dia. Jadi tebel ya. Tapi satu kaleng itu tidak diambil galo kan? Mungkin ada yang beberapa bagian baik yang diambil. Itu hampir seluruh diambil kan. Wow, ini kita orang awam melihat paling cuma sekaleng ini ya, sekaleng setengah lah ya. Mungkin banyak habis di bagian mesin. Oke. Kalau Vespa berapa kaleng habis ke? Vespa 3 kaleng bisa. Oh, kalau kakak sekali minum berapa kaleng? Lain. Ya. Nah, kalau Kak Fauzi kita juga kan ini kebutuhan kalengnya cukup lumayan banyak ya. Apalagi mungkin lagi ada terima orderan atau mau ikut pameran UMKM tadi dan segala macam. Kalau misalnya kita dapet kalengnya ini subsidi dari mana? Beli atau ada memang penyuplainya? Iya. Kalau penyuplai berhubung saya tergabung di komunitas bank sampah, jadi untuk bahan ini relatif mudah. Minta baik atau harga khusus ada sama minta baik. Wah, minta kalau uang kan biasa ke bank sampah itu sedekah, aku minta sampah. Oh, jadi ada orang yang sedekah di bank sampah, terus kalau Kak Fauzi bagian yang bikin jadinya karya seni lagi. Iya. Nah, macam mana itu caranya Kak? Kita pengen nyumbang sampah ke sana tuh. Ke bank sampah itu deh. Bank sampah itu kebetulan aku di bank sampah itu bagian dari kreasi aja itu. Jadi itu untuk tahap yang bagian pengumpulan itu bagian lain. Ya pasti kalau memang nak kumpulin sampah boleh datang langsung bawa sampahnya. Iya, sampahnya. bawa sampahnya yang pasti sampah-sampahnya kering lah ya mungkin ya. Oke. Nah, Kak Fauzi kalau selanjutnya selain dengan motor, mobil, ada kepikiran nggak nak bikin mall kayak apa itu ya? Bukan. Atau nak bikin kursi? Oh, bisa jadi itu. Iya kan? Miniatur Betul. mall ya, benar. That's right. Nice ya. Ada kepikiran nggak atau lagi belajar nih apa sekarang gitu? Paling Rumah mungkin ya? rumah belum, paling pengen buat tuh tank sama ini pesawat terbang itu, pesawat. Oke. Keren. Berarti fokusnya masih dengan alat-alat transportasi ya? Iya benar. Ada nggak Kak yang hasil karya kakak ini dibeli sama uang terus dipajang cak itu sama mereka di kantor-kantor mereka? Kantor-kantor mereka kalau kemarin itu ada juga pembeli dari ibu apa itu? Iya, ibu apa? Ibu dari orang Pusri lah kayak itu. Oh ya, salah satunya. Salah satunya dari orang Pusri. Alhamdulillah di postnya di sosial media. Mantap, keren ya. Kemarin beli yang mana tuh? Itu yang dia mesin jeep, mobil jeep. Oh ini nih, ekskavatornya ini ya? Iya Kak. Wow. Ini ukurannya sebesar mana sih Kak? Motor ini atau setinggi akrilik Tinggi ini? dia, tinggi segini. Oh besar. Berapa 1,5 ya? 1,5. Sudah ada yang nawar? Ada juga yang nawar. Tapi belum cocok ke harga mungkin ya? Mungkin belum cocok. Tapi sudah pernah ada yang dijual belum? Kalau ekskavator belum ya? Belum, baru ini perdana ya, baru perdana. Nah, Kak ekskavator itu Kak, itu kan rodanya ya di bawah itu dari apa itu? Dari kaleng juga? Dari kaleng juga. Itu? Iya, dari kaleng juga. Ininya apa sih? Nyebutnya tuh cangkulnya ya? Itu hampir segala bodinya tuh dari kaleng galo. Wow, 50 kaleng tadi ya? 50 kaleng tadi. Mantap. Ada campuran juga kawat. Oke, boleh Kak di dalam itu ada foto Midun. Jadi seolah-olah Midun yang menyopirnya. Nah, kalau kita juga kan ini nih sebuah karya seni yang memang saat ini belum bergerak ya, Kak Fauzi. Ada kepikiran nggak untuk bikin rakit mesinnya biar dia bisa jalan gitu-gitu loh? Atau sudah tahapan belajar atau cari-cari searching gitu? Kalau tahapan itu kemarin sempet buat juga yang bisa digas kan, sempet juga. Cuman berhubung lebih butuh waktu yang lama jadi di-cut dulu, lewat dulu be. Kalau di Palembang ada kawan juga nggak yang punya karya kayak ini? Atau kakak dewek di Palembang ya? Ada komunitasnya nggak maksudnya yang? Iya, yang memang senang buat kayak ini. Kemungkinan ada, cuman belum ketemu. Sombong nih ada dewean baik di dunia ini. Di Palembang ini. Belum ketemu cuma. Walah. Kalau peminatnya dewek, biasanya kebanyakan chef bapak-bapak kah atau kalau peminatnya kebanyakan yang
Beli. Ada yang bertanya-tanya itu dari luar kebanyakan. Luar mana? Luar planet. Luar planet. Luar negeri Luar atau luar negeri. kota? Dari luar negeri. Oh, Iya. bisa jadi Kak Fauzi keren. malesnya ya? Bisa dong. Translate dulu, baru translate bales. Oh, nggak boleh cah itu. Iya. Kalau kan langsung Kak Fauzi telepon kan langsung bisa ngomong bahasa Inggris. Sempat ada telepon juga pernah. Oh, keren. oke. Dari mana Jadi- itu Kak? Luar negerinya itu? Dari ini apa? Niger. Nigeria. Nigeria. Masya Allah. Oh. Jadi kelabakan juga nak bahas apa ngomong Iya. apa kan. Tapi sudah beli aku nanya baik dia tuh deh. Gitu ya. Nanya baik masih. Oh, nanya baik. Itu dari platform mana Kak yang bisa bisa mereka ngubungin Kakak tuh dari luar negeri tuh? Kakak posting di mana? Posting di ini Facebook. Oh, jadi mereka melalui DM dulu nih. DM minta Message WA, dulu, berlanjut. lanjut ke nelpon WA. Iya, wow. Oh, video keren. call sudah itu. Dekat sudah itu Jadi, kan. iya, jangan ya, itu bukan itu kelanjutan yang tidak baik ya. Baik. Oke. Oh, jadi Kak, memang sudah banyak ya yang maksudnya interest dengan karya-karya Benar. seni Iya. seperti ini karena memang kita Jimo tidak banyak juga yang jual yang caca Iya. ini ya. ada berapa Kak di rumah motor-motor ini dewek? Motorin dewe. Jenis motor-motor yang cak ini ada berapa? Vespa-nya berapa? Harley, terus ini CBR ya? Koleksi ya. Ya CBR ini. Tahunian budak motor apa? Iya. Dulu kayak ini wash Berapa banyaknya sekarang? ada di rumah. Di rumah ada sekitar 40-an ada. Wow. Buat pajangan enggak Kak di rumah tuh? Mungkin bisa dateng wong. Tahu pemirsa Pak TV pengen lihat. Belum ada galerinya sih sebenarnya. Belum Jadi kalau buatnya. sekarang pemirsa yang di rumah pengen nih misalnya jingok koleksi itu kemana Kak Fauzi? Kealamannya ada di Perumnas Sako, Jalan Siaran. Di situ juga saya juga menerima juga untuk orang-orang yang mau belajar, anak-anak atau yang berminat lah. Oke, Kak, selain aktivitas ini Kak, aktivitas lain yang mungkin bisa menyita waktu Kakak juga apa tuh? Selain ini buat karya ini Kakak, kegiatan Kakak dewek. Kegiatan saya sendiri itu saya buka servis kipas angin sama ini mesin cuci. Oh, berarti Jadi memang di sela-sela basicnya- itu Oke. sambil ini juga sambil buat matching ya dengan profesinya istilahnya tuh ya, hobi ngotak-ngatik Kakak ini. Betul. Kalau Midun hobi ngotak-ngatik kehidupan wong ya. Tahu perasaan uang. Baik, ini yang menarik pemirsa karena memang kita pikir ya pemuda di zaman sekarang juga tidak banyak yang punya kreativitas yang kayak ini. Nah, Benar. jadi tadi Kak Fauzi juga informasi bahwa memang dia juga menerima mungkin ada masih bisa di rumah pemirsa Pal TV yang pengen belajar Benar. dengan Kak Fauzi terkait dengan membuat kaleng ini menjadi sebuah karya seni. Nah, Benar. ini juga dibuka kelasnya sampai saat ini sudah ada yang murid yang sudah belajar Kak Fauzi secara online maupun offline ya. masih datang sendiri ada. Kalau yang Lihat-lihat, seneng. ada juga. Cuman kalau untuk kawan-kawan sekitar itu belum terlalu tertarik dia. Kalau untuk Oke. kawan-kawan sebaya aku kan belum tertarik untuk mungkin ikut katanya ini katanya susah ribet kata dia. Karena memang kalau kita ngebayanginnya cak mana bikin ini bisa jadi cak ini jatuh kan. Benar. Itulah tadi itu memang dari hobi tadi. Ya. Pokoknya tertuanglah dengan adanya karya ini dewek. Dan Ya. tentunya pasti mengurangi sampah-sampah yang ada di Kota Palembang ini. Nah, dijadikan daur ulang yang bagus. Satu lagi mendapatkan cuan ya. Betul. Bener ya Kak Fauzi ya. Bener, Mbak. Nah, pemirsa pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Ahmad Fauzi ini. Jangan kemana-mana, yang nak ngopi, yang nak makan pempek laju ladokin. Kita bakal balik lagi Sudem yang lewat Siko ini.
Ya pemirsa, terima kasih. Balik lagi kita di Halo Palembang. Ini segmen terakhir kita bersama dengan Kak Fauzi. Ini Ahmad Fauzi, salah satu pengrajin seni motorcycle cans ya. Dan juga ini sudah mendaur ulang yang kreatif yang bisa bernilai dari sebuah kaleng yang biasanya memang ditemui di jalan atau di penumpukan sampah. Akhirnya bisa jadi satu barang yang kreatif yang bisa dijual. Nah, tadi segmen 1, segmen 2 kita sudah cerita banyak terkait dengan mungkin teknik pembuatan, lalu juga bagaimana cara memasarkannya. Dan ini yang tertarik juga Kak Fauzi terkait dengan apa ya, mungkin komunitas-komunitas kecil, atau ada kepikiran nggak nanti mau bikin komunitas pencinta barang-barang antik seperti ini? Kalau dari pribadi pengen buat juga, cuman kalau untuk dari kawan sekitar itu belum ada minatnya itu. Masih kesulitan di teman-teman sekitar. Belum ada minatnya kayak gitu. Tapi kalau di luar kota Palembang sudah ada belum sih ketemu sama komunitas-komunitas yang kayak gini? Sudah pernah. Sudah ada ya. Iya. Paling sekedar chat-chatan baik. Saling motivasi lah ya. Iya. Itu juga sudah tergabung juga di komunitas daur ulang Indonesia juga. Yang alhamdulillah di situ bisa saling sharing, saling tanya-tanya barang apa yang bisa didaur ulang kayak itu. Kalau ngikutin event-event yang diadakan oleh pemerintah, baik itu kreativitas itu sudah berapa kali, Kak? Sudah mungkin lumayan sering juga. Sering ya? Karena saya kan kiblatnya ke Mekah ikut ini ikut bank sampah tadi. Jadi setiap kalau sampah ada undangan eventnya. Iya, jadi aku ikut juga. Oke. Kalau kolaborasi sama kayak instansi BUMN kan biasanya mereka punya dana CSR ya yang bisa dialirkan untuk kegiatan-kegiatan UMKM kreatif seperti ini. Sudah pernah tergabung atau ini? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Iya. Oke, berarti memang suka ikut pameran-pameran ya. Pameran-pameran itu kalau dilihat dari yang pernah Kak Fauzi ikutin, nah itu biasanya menguntungkan nggak untuk Kak Fauzi sendiri? Alhamdulillah menguntungkan. Mungkin kalaupun tidak beli mungkin sambil sambil ngejo edukasi juga untuk kalau yang nyingok kan ada kesadaran dia untuk mengolah sampahnya tadi. Karena tema aku ini kan tidak ditutup, rata-rata kalengnya tidak ditutup, tidak didempul atau kayak mana kan. Iya, asli ya ini. Iya, jadi memang nak bawa sampah itulah tadi. Nah, Kak, ini kan sampah ini kan banyak dari kaleng-kalengnya banyak dari brand-brand besar ya. Istilahnya. Nah, ada nggak sih melirik dari brand-brand besar itu dewe? Oh, berarti produk mereka dijadikan. Itu bisa nyebut merek. Sprite itu pernah ya, ada salah satu ya, merek dari brand dari soft drink nge-like itu. Dia cuman nge-like baik sih. Nge-like ya pernah. Oke. Post di Instagram. Iya, itu sebuah apresiasi juga yang pasti ya. Berarti sudah sampai ke notice gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kedepannya juga, terus kan ya tadi kita lihat memang warga sekitar atau teman-teman sekitar memang belum banyak nih yang maksudnya tertarik ya untuk bikin satu buah karya seni. Ada kepikiran lagi bikin karya seni yang lain selain dari kaleng, Kak Fauzi? Ya, ndak nutup kemungkinan untuk bahan-bahan yang bekas lainnya, tidak asik dengan diri dewek kan, tidak asik dengan karya dewek. Mungkin kepikiran untuk beralih ke koran atau ke plastik kan termasuk sampah juga kan. Apalagi sekarang kan jadi isu nian kan kayak sampah-sampah sekarang ini kan. Jadi sudah mulai kepikiran untuk didaur ulang sampah yang lain. Lain sudah mulai belajar atau masih baru mau coba? Kalau baru-baru belajar itu koran. Oh, koran. Iya. Koran itu belajarnya dengan orang Cilacap. Buat apa tuh, Kak? Itu dari koran itu? Itu buat biasanya itu di rumah tuh sudah buat robot sama ini Apera. Dari koran itu. Wow. Kalau tantangannya dewek, Kak, apa sih tantangan dari buat ini selain kesulitan tekniknya, terus juga mungkin dari lingkungan sekitar merasa apalah Fauzi ini buat yang kayak ini. Mungkin dari keluarga juga, atau kalau Kakak sudah menikah mungkin dari istri, anak kayak gitu. Tantangannya tuh
mungkin dari apa? Kadang orang tua juga bisa karena apa? Orang tua tuh pas ngelihat kita sibuk dewe, cak ngumpul ke ini Iya, kayak kan acak proyek miliaran kau nih, bener, acak itu kan. buat terus tidak jadi duit katanya kayak itu kan. Oh, tidak boleh nangis Kak, jangan nangis Kak. Iya. Tapi justru makin tambah semangat ya Kak Fauzi ya. Iya, Tanya ya. sebenarnya nambah semangat juga. Bagian yang paling susah Kak Fauzi dibuat? Yang mana? Buat apa? Selain eskavator lah. Eskavator kan Maksudnya memang di bagian apa? Mungkin iya, bagian bannya atau akinya, mobilnya apa? Mesinnya. Yang bagian tersulit itu ban sama mesin. Oh, ban sama Ban sama mesin. susahnya tuh Karena karena, apa? tekniknya atau karena bahannya? Susah dari tekniknya. Tekniknya itu kan lebih ke apa menuntut untuk kesabaran kita, sudah tuh apa namanya tuh untuk nempel-nempel ke siko itu kan agak lama dia Kak. Oke, nah ini terakhir nih Kak Fauzi, boleh kasih closing statement buat ataupun pemirsa di rumah, promosi-promosi lah, di mana tempatnya ataupun atau yang pengen belajar, iya, yang pengen belajar juga. atau himbauan juga untuk lebih aware Benar. terhadap sampah, boleh silakan. Iya. Untuk apa warga Iya. untuk warga Palembang termasuk anak-anak mudanya lebih apa jangan mageran terus, lebih membuka diri. Iya. Sudah tuh carilah hobi, gali hobi kita, temukan hobi kita, dimulai dari yang sederhana dulu. Jangan apa kan mimpi-mimpi besar itu kan terkumpul dari ini mimpi-mimpi kecil. Masya Allah. Sudah Sudah cukup? tuh Ada lagi? sudah. Oke. Jadi itu tadi closing statement ya. Jadi kerjakan dulu yang bisa kita gawe ke. Iya. Benar. Karena memang mimpi-mimpi besar itu berhasil karena kita mengerjakan mimpi-mimpi yang kecil. Boleh lah Kak Fauzi. Dibaca betul. juga ngomong yang Yang apa namanya? luar biasa bersyair ya. motivasi ya. Iya dong, karena beliau ini melakukan hal-hal yang positif tadi, hal-hal yang baik. Nah, sekali lagi terima kasih Kak Fauzi untuk waktunya. Terima kasih sudah kasih manfaat pastinya untuk pemirsa yang di rumah maupun Cek Susan sama Mang Cek Midun juga. Mudah-mudahan sukses terus, lancar, laku abis dari Pal TV ini ada yang borong. Amin. Dan juga pemirsa di rumah sekali lagi kita informasikan juga bahwa memang sampah ini sudah menjadi keresahan untuk masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita pemuda yang ada di rumah walaupun tidak bisa sekreatif Kak Fauzi, minimal kita tidak membuang sampah sembarangan. Benar nih ya. Itu dia info Halo Palembang hari ini pemirsa. Jangan lupa terus saksikan Halo Palembang dengan menghadirkan narasumber yang inspiratif setiap harinya dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di Pal TV memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Acara ini dipersembahkan oleh